Oke, selamat malam. Saya hari ini akan menjawab beberapa pertanyaan dari pengguna Johnson di Maria. Pernahkah Anda mempromosikan Wikipedia? Pasti pernah. Saya seringkali menceritakan kepada orang-orang, kepada hati kalian bahwa saya menyunting Wikipedia kepada orang tua saya, kepada bibi saya. Bahkan secara umum saya sendiri, nama pengguna awal saya adalah Respublika Narodnaya. Dan bibi saya yang menyarankan saya untuk menggunakan nama asli saya agar ya bisa lebih kredibel begitu kontribusi saya, agar saya tidak menjadi seorang pengecut yang lari dari kenyataan-kenyataan hanya dengan menggunakan nama samaran. Dari situlah saya menggantikan nama panggilan saya dengan nama username saya dengan nama asli saya. Untuk menyunting saya sendiri rasanya saya pernah ya beberapa kali ya, kepada teman dan kepada rekan-rekan sejawat. Bahkan saya dulu juga pernah mendemonstrasikan bagaimana cara kerja vandal kepada teman-teman, itu jadi saya mengubah mengubah artikel artikel apa gitu saya lupa, mungkin pas saya udah berapa tahun yang lalu, saya mengubah gambar di satu artikel menjadi gambar, mohon maaf, kemaluan gajah, dan saya balikkan lagi ke yang semula itu hanya sebentar, dan hanya untuk mendemonstrasikan saja. Kasus boikot Wikipedia, apa yang perlu dilakukan untuk melindungi identitas pengguna yang terlibat dalam kasus boikot Wikipedia, doxing maupun kontribusinya benar? Ya itu, ya dari yang saya baca, bahwa semua pengguna tersebut mengganti namanya menjadi nama samaran. Nah, itu bisa menjadi satu solusi, namun solusi yang kedua adalah, menggunakan akun alternatif gitu. Karena terkadang nama asli itu juga diperlukan juga kalau misalkan masalah copyright ya. Copyright itu kan masalah jangka waktu, jangka hidup gitu, masalah berapa tahun setelah kita mati agar agar copyright-nya bisa hilang. Kalau misalkan kita menggunakan nama asli, maka itu bisa dicari dengan mudah dan kita tidak akan mempersulit orang. Nah, kalau kita menggunakan nama samaran, ya itu tentu saja akan mempersulit orang, menentukan siapa orang ini, di mana dia, kapan wafatnya, begitu kan. Jadi kalau saran saya ya memang menggunakan 2 akun, satu akun dengan nama asli dan satu akun dengan nama samaran, gunakan sesuai keperluan. Terkait misal Anda sialnya juga terseret, kemudian Anda mendapat ancaman hukum. Nah, ini mimpi buruk. Nah, ini mimpi buruk bagi saya dan yang ancaman hukum itu saya rasa mimpi buruk bagi semua Wikipediawan. Karena mereka bekerja sebagai seorang sukarelawan di, di website, salah satu website terbesar di Indonesia, mereka tidak dapat gaji, namun mereka yang dapat adalah ancaman hukum. Jadi kalau yang saya lakukan, ya tangani saja seperti kasus hukum begitu loh. Anda memang takut, Anda apa, tapi ya pasti kalau memang Anda yang melakukan benar, pasti Anda bisa bebas. Anda bisa meyakinkan jaksa, hakim, dan pengadil-pengadil lainnya bahwa apa yang Anda lakukan itu memang benar dan Anda jujur, jangan membuat satu hal yang, tidak sesuai dengan kenyataan. Saya yakin bahwa kasus itu bisa ditangani begitu. Ini kan Wikipedia, semua informasi bisa bisa kita lihat dan WMF pun punya tim hukum juga. Jadi mungkin bisa membantu kita, cuman saya sendiri kurang paham seberapa jauh tim hukum ini bakal membantu kita, begitu. Konflik konflik yang Anda bisa prioritaskan dan bisa ditangani. Kalau saya konflik sepertinya pada konflik konten artikel ya. Jadi misalkan konten artikel tidak ada sumber, terus artikel-artikel yang memiliki struktur jelek. Jadi saya lebih ke susunan artikel dan juga, konflik. Pertanyaan Anda. Ya itu mungkin bagi saya, lebih ke konten artikel saja. Dan yang tidak diprioritaskan yang berat-berat yang istilahnya saya sendiri belum pernah pengalaman. Mungkin ketika saya sudah berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun menjadi admin, saya bisa menangani itu seperti kasus, mendeteksi pengguna-pengguna siluman gitu, rangkaian dari sini sampai ke sini sampai ke sini, dan juga masalah-masalah, humas begitu ya, orang mengkritik dan segala macam, dan juga perang suntingan. Itu saya juga takut juga terlibat dalam perang suntingan karena bisa dipahami salah paham. Dan konflik yang tidak penting untuk ditangani,
Nah ini, kalau konflik internal admin ini bagi saya tidak penting. Karena harusnya admin sendiri sebagai seorang yang dewasa sudah dipilih melalui pemungutan suara secara bersama, menjawab pertanyaan seperti ini. Ya mereka harusnya bisa menyelesaikan, tidak perlu berkonflik. Bisa bermusyawarah, berdiskusi, meminta pendapat admin tidak terlibat. Begitu, tidak perlu berkonflik gitu. Kalau misalkan sudah yang tingkat berpengalaman, pengguna berpengalaman, peninjau atau admin. Nah, itu seperti itu. Nah, cara mengetahuinya ya itu, karena mereka sudah berpengalaman, sudah paham kebijakan, harusnya mereka tidak perlu berkonflik lagi, bisa dengan cara berdiskusi. Kontribusi, nah ini, kalau saya mungkin baru 2 bulan masuk sudah baru berapa bulan ya? Mungkin 5 bulan ya, 5 bulan masuk sudah dapat 7 AP. 7 AP, belum ya? Eee, 5 AP sepertinya, 5 atau 4 saya lupa. Tapi itu bagi saya itu sangat cepat dan saya sendiri ya cukup membantu bagi kehidupan saya gitu. Saya bisa menunjukkan, oh ini saya bisa menulis dengan baik, saya bisa menyusun kata dengan baik, saya bisa menyimpulkan informasi dari buku, memisahkan tidak relevan dengan relevan, itu bagi saya sangat membanggakan. Inklusionis atau digasionis? Inklusionis. Inklusionis garis keras. Sudah saya nyatakan sebelumnya bahwa saya berniat untuk restorasi artikel yang seharusnya layak tapi malah dihapus. Anda bersedia untuk ikut-ikut acara-acara komunitas seperti Kopdar? Tentu saja. Saya sudah mengikuti Kopdar sejak sejak awal pandemi ini, sebelum saya jadi pengurus. Sebelum saya dicalonkan menjadi pengurus. Eh, ya, itu saja yang perlu saya jawab sepertinya. Terima kasih.